Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Pagi itu, suasana butik milik Rania sudah ramai sebelum matahari benar-benar naik. Seperti pasar yang tiba-tiba diserbu pembeli saat harga turun drastis. Orang-orang berdatangan tanpa jeda. Mereka berdiri mengantre, memegang ponsel, menunggu rilis kerudung edisi terbaru yang katanya terbatas. Rania berdiri di lantai 2, mengamati dari balik kaca. Wajahnya tenang, seperti permukaan danau yang tampak damai, padahal kedalamannya menyimpan sesuatu yang tak terduga. Ia masih muda, belum genap 30, namun namanya sudah dikenal di berbagai kota. Usahanya melesat cepat, seperti anak panah yang dilepas tanpa ragu. "Stok hari ini berapa, Mbak?" tanya seorang karyawan sambil menunduk hormat. Rania tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Seperti biasa, jangan lebih, jangan kurang." Jawaban itu terdengar sederhana, namun justru menimbulkan tanda tanya. Setiap hari, jumlah stok selalu sama, seolah ada angka tak terlihat yang tidak boleh dilanggar. Anehnya, barang itu selalu habis dalam hitungan menit, seperti air yang dituangkan ke tanah kering, langsung lenyap tanpa sisa. Di bawah, pembeli mulai gelisah. Beberapa saling dorong, sebagian lain mengeluh karena sistem penjualan online tiba-tiba lambat. Namun ketika jam menunjukkan pukul 9 tepat, semua kerudung langsung ludes. Tidak ada yang tersisa, bahkan untuk pajangan. Salah satu karyawan baru, Dina, memperhatikan dengan alis berkerut. Ia baru seminggu bekerja, tetapi sudah merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Gudang terlihat tidak pernah benar-benar penuh, namun penjualan selalu tinggi. Seperti mencoba mengisi ember bocor, yang anehnya tak pernah kehabisan air. "Mas, kamu pernah lihat isi gudang secara lengkap?" bisik Dina kepada rekan di sebelahnya. Pria itu menggeleng cepat. "Jangan terlalu banyak tanya. Di sini yang penting kerja beres." Jawaban itu seperti pintu yang ditutup paksa, tidak memberi ruang untuk rasa penasaran. Namun bagi Dina, justru semakin membuat pikirannya bergerak liar. Menjelang siang, suasana kembali sepi. Butik yang tadi riuh kini sunyi, seperti panggung setelah pertunjukan selesai. Rania turun dari lantai atas, langkahnya ringan, seolah tidak terbebani oleh apapun. Ia berjalan melewati karyawan satu persatu, memperhatikan dengan detail. Tatapannya tajam, seperti seseorang yang sedang menghitung sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Ketika melewati Dina, langkahnya berhenti. "Kamu baru ya?" tanyanya. "Iya, Mbak," jawab Dina cepat. Rania mengangguk pelan. "Kerja yang rapi. Di sini ketelitian lebih penting dari kecepatan." Kalimat itu terdengar biasa, tetapi nada suaranya dingin, seperti angin malam yang menyelinap tanpa suara. Dina hanya mengangguk, meski dalam hati muncul perasaan tidak nyaman. Sore hari, saat sebagian karyawan pulang, Dina mendapat tugas tambahan, merapikan gudang belakang. Ia sempat ragu, karena ruangan itu jarang dibuka, namun ia tidak bisa menolak. Gudang itu terletak di bagian paling ujung, jauh dari area utama. Pintu besinya berat, berderit saat didorong. Bau kain langsung tercium, bercampur aroma lembab yang sulit dijelaskan. Lampu di dalam redup, rak-rak berdiri rapi, namun jumlah barang tidak sebanyak yang ia bayangkan. Dina melangkah pelan,
matanya menyapu setiap sudut. Ini sedikit sekali, gumamnya. Ia membuka beberapa kotak. Isinya kerudung dengan warna seragam, dilipat rapi seperti tidak pernah tersentuh. Tidak ada tanda produksi besar-besaran seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara samar. Ceklek, ceklek, seperti bunyi mesin jahit. Dina membeku. Ia yakin semua karyawan sudah pulang dan tidak ada aktivitas produksi di sore hari. Suara itu datang dari arah belakang gudang. Dengan langkah ragu, ia mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di atas tanah yang menahan kaki. Jantungnya berdetak lebih cepat, mengikuti ritme suara yang semakin jelas. Saat sampai di ujung ruangan, ia menemukan pintu kecil yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Pintu itu tertutup rapat, namun suara dari dalam masih terdengar. Ceklek, ceklek. Dina menelan ludah. Tangannya perlahan menyentuh gagang pintu. Dingin, tidak seperti besi biasa, melainkan seperti menyentuh sesuatu yang lama tidak terkena cahaya. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan memutar gagang itu. Dan tepat saat pintu mulai terbuka sedikit, suara mesin jahit itu tiba-tiba berhenti. Sunyi, seperti sesuatu yang sadar sedang diperhatikan. Dina terdiam, matanya menatap celah gelap di balik pintu. Perasaan asing merayap di dadanya. Bukan sekedar takut, tetapi seperti berdiri di tepi sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Di belakangnya, tanpa ia sadari, langkah kaki terdengar pelan. Rania sudah berdiri di ambang gudang, dan ia tersenyum. Senyum Rania tidak lebar, namun cukup untuk membuat udara terasa lebih dingin. Dina langsung menarik tangannya dari gagang pintu, seolah tersengat sesuatu yang tidak terlihat. Ia menoleh cepat, mendapati sang pemilik butik berdiri tanpa suara, seperti bayangan yang muncul tanpa asal. Gudang belakang bukan tempat untuk penasaran, ujar Rania pelan. Nada itu lembut, tetapi memiliki tekanan yang sulit dijelaskan, seperti air tenang yang menyimpan arus kuat di bawahnya. Dina menunduk, mencoba menyembunyikan kegugupan yang merambat dari ujung kaki hingga kepala. Saya cuma mau merapikan, Mbak, jawabnya lirih. Rania melangkah mendekat, setiap langkahnya teratur, seperti seseorang yang sudah hafal ritme tempat itu. Ia menutup pintu kecil tadi dengan satu dorongan ringan, namun bunyinya terdengar berat, seperti peti yang dikunci rapat. Tidak semua yang terlihat berantakan perlu disentuh, katanya lagi. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa seperti peringatan yang diselipkan dalam percakapan biasa. Dina mengangguk cepat, meski pikirannya dipenuhi pertanyaan. Suara mesin jahit tadi masih terngiang di telinganya, seperti gema yang tidak mau hilang. Rania menatapnya beberapa detik lebih lama, lalu berbalik tanpa menunggu jawaban. Selesaikan yang depan saja, yang ini biar aku. Dina hanya bisa mengikuti perintah. Ia berjalan keluar dari gudang, namun langkahnya terasa tidak ringan. Seperti seseorang yang meninggalkan sesuatu penting di belakang, tetapi tidak tahu apa itu. Saat ia menutup pintu utama, sekilas ia mendengar suara lagi. Ceklek. Singkat, pelan, hampir seperti bisikan. Ia berhenti, menahan napas. Namun tidak ada lanjutan. Sunyi kembali menyelimuti ruangan itu, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Malam turun perlahan, seperti tirai yang menutup panggung. Butik sudah kosong, lampu sebagian dimatikan. Hanya beberapa bagian yang masih terang, menciptakan bayangan panjang di lantai. Dina belum pulang. Ia duduk di ruang karyawan, mencoba menyusun ulang kejadian sore tadi. Logikanya berusaha mencari penjelasan, seperti orang yang meraba dalam gelap, berharap menemukan saklar. Mungkin cuma halusinasi, gumamnya.
Namun kalimat itu terasa rapuh. Ia yakin suara tadi nyata, terlalu jelas untuk disebut imajinasi. Di sisi lain gedung, Rania masih berada di dalam gudang belakang. Pintu kecil itu kini terbuka lebar. Di dalamnya bukan ruang biasa. Tidak ada jendela, hanya lampu redup yang menggantung. Dindingnya dipenuhi kain-kain tergantung, bergerak perlahan meskipun tidak ada angin, seperti napas yang tidak terlihat. Di tengah ruangan, beberapa sosok duduk membungkuk. Tangan mereka bergerak, menjahit. Ceklek, ceklek. Ritmenya teratur, seperti detak jam yang tidak pernah berhenti. Namun gerakan itu tidak wajar, terlalu kaku, terlalu seragam, seperti boneka yang digerakkan oleh sesuatu yang bukan dirinya. Rania melangkah masuk tanpa ragu. Wajahnya tetap tenang, bahkan terlihat puas. "Jangan berhenti terlalu lama," ucapnya. Salah satu sosok mengangkat kepala perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti jendela tanpa cahaya. Bibirnya bergerak, namun tidak ada suara yang keluar. Rania mendekat, merapikan kain di tangan sosok itu. Pesanan besok harus selesai. Nada suaranya lembut, hampir seperti berbicara kepada karyawan biasa. Namun suasana di ruangan itu terasa berbeda, seperti dunia yang berjalan dengan aturan lain. Sosok-sosok itu kembali menunduk, menjahit lagi. Ceklek, ceklek. Rania tersenyum tipis. Baginya, suara itu bukan sesuatu yang aneh. Justru seperti musik yang menandakan semuanya berjalan sesuai rencana. Di ruang depan, Dina akhirnya berdiri. Ia memutuskan pulang meski rasa penasaran belum terjawab. Saat melewati lorong, ia menoleh ke arah gudang belakang. Pintu tertutup rapat. Tidak ada suara. Tidak ada tanda kehidupan. Namun entah kenapa, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik dinding. Perasaan itu tipis, tetapi cukup untuk membuat langkahnya semakin cepat. Seperti seseorang yang sadar sedang berada terlalu dekat dengan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di dalam gudang, suara mesin jahit terus berlanjut, tanpa henti, seperti waktu yang dipaksa berjalan untuk tujuan yang tidak pernah dijelaskan. Pagi berikutnya datang tanpa rasa segar bagi Dina. Tidurnya semalam seperti berjalan di lorong panjang tanpa ujung, penuh bayangan yang tidak jelas bentuknya. Saat membuka mata, pikirannya langsung kembali ke gudang itu, seperti luka kecil yang terus disentuh, tidak berdarah, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap berangkat kerja. Rutinitas adalah satu-satunya cara agar pikirannya tidak tenggelam lebih dalam. Jalan menuju butik terasa biasa saja, namun hatinya seperti membawa beban yang tidak terlihat, seolah setiap langkah menginjak sesuatu yang tidak stabil. Setibanya di sana, suasana kembali ramai. Pembeli datang, suara kasir berdenting, karyawan sibuk seperti mesin yang bergerak tanpa henti. Semuanya terlihat normal, terlalu normal bahkan, seperti lukisan indah yang menyembunyikan retakan halus di balik warnanya. Dina mencoba fokus. Ia melipat kain, menyusun rak, melayani pelanggan. Tangannya bekerja, tetapi pikirannya berjalan ke arah lain. Setiap melihat kerudung yang dijual, ia teringat ruangan gelap itu. Jahitan rapi yang sebelumnya tampak biasa, kini terasa seperti hasil dari sesuatu yang tidak wajar. Dina bantu di belakang, panggil seorang senior. Ia mengangguk, kakinya melangkah, meski ada keraguan yang menahan seperti tali tipis di pergelangan. Gudang depan tidak menakutkan. Tempat itu terang, terbuka, penuh aktivitas. Namun bayangan gudang belakang tetap menempel di pikirannya, seperti noda yang tidak bisa dibersihkan. Saat sedang menyusun kotak, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah kerudung terjatuh dari rak. Biasa saja, mungkin karena susunan kurang rapi. Namun saat ia mengambilnya, jari-jarinya merasakan tekstur yang berbeda. Lebih dingin, lebih berat, seperti kain yang menyimpan sesuatu. Dina membuka lipatannya perlahan. Di bagian dalam ada jahitan kecil yang tidak rapi,
tidak terlihat dari luar, tersembunyi seperti rahasia yang sengaja disembunyikan. Benangnya berwarna lebih gelap, hampir seperti noda. Ia mendekatkan wajah, mencoba melihat lebih jelas. Tiba-tiba, jangan terlalu lama melihatnya. Suara itu membuatnya terkejut. Ia menoleh cepat. Rania berdiri di belakangnya. Tidak ada langkah kaki, tidak ada tanda kedatangan. Seperti muncul begitu saja, seperti bayangan yang tiba-tiba punya bentuk. Dina buru-buru melipat kembali kerudung itu. "Maaf Mbak, saya cuma cek kualitas." Rania tersenyum tipis. "Kualitas tidak selalu terlihat dari apa yang kamu periksa." Kalimat itu terasa aneh, seperti teka-teki yang tidak ingin dijelaskan. Dina hanya bisa mengangguk, meski rasa tidak nyaman kembali muncul. Rania mengambil kerudung itu dari tangannya. Ia memperhatikan sebentar, lalu menyimpannya kembali ke rak tanpa ekspresi. "Yang ini jangan dijual hari ini," katanya singkat. "Kenapa Mbak?" tanya Dina tanpa sadar. Rania menatapnya. Tatapan itu tidak marah, tetapi cukup untuk membuat udara terasa lebih berat. "Karena belum waktunya." Jawaban itu menggantung, tidak memberi penjelasan, hanya menambah lapisan misteri yang semakin tebal. Siang berlalu, lalu sore datang seperti bayangan yang memanjang. Dina semakin sulit mengabaikan perasaannya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak terlihat. Jumlah barang yang datang tidak sebanding dengan yang terjual. Tidak ada truk besar, tidak ada kiriman rutin dalam jumlah banyak. Namun stok selalu tersedia. Seperti sumur yang tidak pernah kering, meski tidak pernah diisi. Menjelang tutup, Dina memutuskan sesuatu. Ia tidak akan langsung pulang. Ia bersembunyi di ruang ganti, menunggu hingga semua orang pergi. Satu persatu lampu dimatikan, suara langkah menghilang, pintu depan terkunci. Sunyi turun perlahan, seperti kabut yang menelan suara. Beberapa menit berlalu. Lalu, ceklek. Dina membuka mata. Suara itu lagi, lebih jelas, lebih dekat. Ia berdiri perlahan. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Setiap langkah menuju lorong belakang terasa seperti mendekati batas yang tidak boleh dilewati. Namun rasa ingin tahu lebih kuat. Seperti api kecil yang terus membesar meski berusaha dipadamkan. Ia sampai di depan gudang. Pintu tertutup. Namun kali ini ada cahaya tipis dari bawah celah. Dan suara itu, ceklek, ceklek. Tanpa ragu seperti sebelumnya, Dina mendekat. Tangannya gemetar, tetapi tetap bergerak. Ia membuka pintu perlahan. Tidak ada siapapun di ruang utama. Namun pintu kecil di ujung terbuka sedikit. Cahaya redup keluar dari sana. Suara mesin jahit semakin jelas. Dina melangkah. Satu langkah. Dua langkah. Semakin dekat. Dan saat ia mengintip ke dalam, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Tangan-tangan itu tidak terhubung dengan tubuh yang utuh. Seperti dijahit sendiri pada bayangan. Namun tetap bergerak. Terus bekerja. Seolah benang yang mereka pegang tidak pernah boleh putus. Dina mundur setengah langkah. Napasnya tersangkut seperti benang kusut di ujung jarum. Pemandangan di balik pintu kecil itu tidak masuk akal. Seperti mimpi buruk yang lupa berhenti saat mata sudah terbuka. Tangan-tangan itu bergerak sendiri, menjahit tanpa tubuh yang utuh, seperti bayangan yang dipaksa hidup oleh sesuatu yang tak terlihat. Ceklek, ceklek. Irama itu kini terdengar lebih berat, seperti detak yang berasal dari dalam tanah. Dina menahan diri agar tidak berteriak. Suaranya terasa terkunci di tenggorokan, seperti pintu yang diganjal dari dalam. Ia mencoba menjauh, namun matanya sulit berpaling.
Rasa takut dan penasaran bercampur, seperti dua arus yang saling bertabrakan tanpa arah. Setiap jahitan yang dibuat tangan-tangan itu tampak rapi, bahkan lebih sempurna dari hasil manusia biasa. Benang bergerak lincah, seolah tahu kemana harus menuju tanpa diperintah. Lalu sesuatu berubah. Salah satu tangan berhenti. Perlahan jemarinya menegang, seperti menyadari kehadiran yang tidak seharusnya ada. Dina membeku. Waktu terasa melambat, seperti air yang menetes satu persatu dari celah sempit. Tangan itu berputar. Tidak cepat, tidak tiba-tiba. Gerakannya lambat, seperti engsel tua yang dipaksa bergerak setelah lama diam. Ujung jarinya mengarah ke pintu, ke arah Dina. Jantungnya berdegup keras. Ia mundur satu langkah lagi, hampir tersandung lantai. Namun suara jahitan kembali terdengar lebih cepat dari sebelumnya. Ceklek, ceklek, ceklek. Seperti marah, seperti dipaksa mengejar sesuatu yang hampir lepas. Dina tidak kuat lagi. Ia menutup pintu kecil itu dengan cepat. Suara benturannya menggema di ruang sempit. Tubuhnya gemetar, tangannya dingin seperti menyentuh air es. Ia berbalik, berniat keluar dari gudang. Namun langkahnya terhenti. Rania berdiri di sana. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap. Tatapan itu tidak penuh emosi, justru kosong, seperti cermin yang tidak memantulkan apapun. Dina merasa seperti sedang dilihat bukan sebagai manusia, melainkan sebagai sesuatu yang sedang dinilai. "Kamu melihatnya," ujar Rania pelan. Bukan pertanyaan, pernyataan. Dina tidak bisa menjawab. Bibirnya kaku, pikirannya berputar tanpa arah, seperti benang yang ditarik terlalu kencang hingga hampir putus. Rania melangkah mendekat, tidak terburu-buru, namun cukup untuk membuat jarak di antara mereka hilang perlahan. Rasa ingin tahu itu seperti jarum, lanjutnya. Kecil, tajam, dan kalau tidak hati-hati, bisa melukai diri sendiri. Dina menelan ludah. "Itu apa, Mbak?" Pertanyaan itu akhirnya keluar, meski suaranya hampir tidak terdengar. Rania tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Yang kamu lihat adalah alasan kenapa semuanya berjalan lancar." Jawaban itu seperti kabut, tidak jelas, tetapi menutupi segalanya. Dina menggeleng pelan. "Itu bukan manusia. Tidak semua yang bekerja harus hidup," potong Rania. Kalimat itu jatuh seperti batu di air tenang, menimbulkan riak yang terus melebar di dalam pikiran Dina. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa semua ini tidak masuk akal. Namun apa yang dilihatnya barusan terlalu nyata untuk diabaikan. Dari balik pintu kecil, suara jahitan kembali terdengar. Lebih pelan, seperti napas yang diatur. Ceklek, ceklek. Rania menoleh ke arah suara itu, lalu kembali menatap Dina. Mereka membantu, dan sebagai balasannya, aku memberi mereka sesuatu. "Apa?" tanya Dina, hampir berbisik. Rania tidak langsung menjawab. Ia mendekatkan wajahnya sedikit, cukup untuk membuat Dina bisa merasakan dinginnya udara di sekitarnya. Kesempatan untuk terus ada. Jawaban itu terasa lebih menyeramkan dari apapun yang Dina bayangkan. Seperti janji yang terdengar baik, namun menyimpan harga yang tidak pernah disebutkan. Dina mundur perlahan. Kakinya terasa lemah, seperti tanah di bawahnya tidak lagi solid. Ia ingin pergi, ingin menjauh dari tempat itu sejauh mungkin. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, Rania meraih pergelangan tangannya. Sentuhannya dingin, tidak hangat seperti manusia. Dina terkejut, mencoba menarik tangannya, namun cengkeraman itu kuat. Tidak menyakitkan, tetapi cukup untuk menahan. "Sekarang kamu sudah tahu," kata Rania. Nada suaranya berubah, lebih dalam, lebih berat.
dan orang yang tahu tidak bisa begitu saja pergi. Jantung Dina terasa berhenti sesaat. Di belakang mereka, suara jahitan semakin cepat. Ceklek, ceklek, ceklek. Seperti sesuatu yang sedang menunggu giliran berikutnya. Dina menarik tangannya dengan sisa tenaga. Namun cengkeraman Rania seperti besi dingin yang menempel tanpa celah. Tidak kasar, tidak menyakitkan, tetapi cukup untuk menegaskan satu hal. Ia tidak punya kendali. "Lepas, Mbak," suaranya gemetar. Rania tidak langsung menjawab. Tatapannya tetap tenang, seperti seseorang yang sudah memprediksi setiap kemungkinan. Di sekeliling mereka, udara terasa berat, seolah ruangan itu menyempit tanpa bergerak. "Takut?" tanya Rania pelan. Pertanyaan itu sederhana, namun terasa seperti pisau tipis yang menyentuh tepat di titik paling rapuh. Dina tidak menjawab, tetapi matanya sudah memberi jawaban. Rasa itu jelas, seperti bayangan yang tidak bisa disembunyikan saat cahaya terlalu terang. Rania mengendurkan pegangannya, lalu melepaskan tangan Dina. Namun anehnya, kebebasan itu tidak terasa melegakan. Justru seperti dilepas di tengah jurang tanpa tahu harus berpijak di mana. "Kamu pikir semua ini gratis?" lanjutnya. Dina menggeleng pelan. Napasnya masih belum stabil, seperti baru saja berlari tanpa arah. Rania berjalan perlahan menuju pintu kecil. Ia tidak membukanya, hanya menyentuh permukaannya, seperti seseorang yang sedang menjaga sesuatu berharga. "Setiap hal punya harga," katanya. "Ada yang dibayar dengan tenaga, ada yang dengan waktu, dan ada yang dengan sesuatu yang lebih dalam." Dina menatapnya, mencoba memahami. Namun kata-kata itu seperti kabut yang tidak mau menyingkir. "Yang di dalam itu, mereka bayar apa?" akhirnya ia bertanya. Rania tersenyum lagi. Kali ini lebih tipis, hampir seperti garis yang dipaksakan. Mereka pernah punya pilihan. Jawaban itu menggantung, seperti kalimat yang sengaja dipotong sebelum selesai. Dina merasa ada sesuatu yang tidak diucapkan, sesuatu yang lebih gelap dari sekadar penjelasan. Dari balik pintu, suara jahitan masih terdengar. Ceklek, ceklek. Namun kini terdengar berbeda, lebih pelan, seperti lelah. Dina menelan ludah. Mereka masih sadar? Rania tidak langsung menjawab. Ia menoleh sedikit, seolah mendengarkan sesuatu yang hanya bisa ia pahami sendiri. "Sadar itu relatif," ucapnya akhirnya. "Kadang bertahan lebih penting daripada mengerti." Kalimat itu terasa dingin, seperti hujan yang turun tanpa angin. Dina merasakan bulu kuduknya meremang, bukan karena suara, tetapi karena makna yang tersembunyi di baliknya. Ia mundur selangkah. "Saya tidak mau terlibat." Ucapan itu keluar spontan, seperti refleks tubuh yang ingin menjauh dari bahaya. Namun begitu kalimat itu selesai, suasana langsung berubah. Sunyi, lebih dalam dari sebelumnya. Rania perlahan menoleh ke arahnya. Tatapannya tidak lagi datar. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti retakan kecil di permukaan yang sebelumnya sempurna. "Kamu sudah terlibat sejak membuka pintu itu," katanya. Nada suaranya tetap tenang, tetapi kini terasa lebih berat, seperti beban yang dipindahkan tanpa terlihat. Dina menggeleng cepat. "Saya cuma lihat, saya tidak ikut apa-apa." "Melihat itu cukup," potong Rania. Jawaban itu tegas, seperti garis yang tidak bisa dihapus. Dina merasa dadanya sesak, seperti ruang di dalamnya mengecil sedikit demi sedikit. Rania melangkah mendekat lagi, tidak tergesa, namun pasti. "Bisnis ini berjalan karena keseimbangan," katanya. "Kalau ada yang masuk, harus ada yang menggantikan."
Kata-kata itu seperti teka-teki yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dina merasakan sesuatu di dalam dirinya menolak, seperti insting yang berusaha memperingatkan. Maksudnya, suaranya hampir hilang. Rania berhenti tepat di depannya. Jarak mereka sangat dekat, cukup untuk membuat Dina merasakan dinginnya napas yang tidak wajar. Tidak semua orang bisa pergi setelah tahu. Kalimat itu jatuh pelan, tetapi dampaknya seperti batu besar yang menghantam air tenang. Gelombangnya terasa sampai ke dalam. Dina mundur lagi, kali ini lebih cepat. Saya tidak mau. Saya mau keluar dari sini. Namun sebelum ia berbalik, Suara dari balik pintu berubah. Tidak lagi seperti mesin. Lebih hidup. Seperti bisikan. Pelan. Berulang. Memanggil. Dina membeku. Tubuhnya menolak bergerak, seperti ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Suara itu tidak jelas, tetapi cukup untuk membuat pikirannya bergetar. Rania tersenyum. "Dengar?" katanya. Dina tidak menjawab. Matanya membesar, napasnya tertahan. "Itu bukan ancaman," lanjut Rania. "Itu undangan." Kata terakhir itu diucapkan dengan sangat pelan, hampir seperti rahasia. Di balik pintu, suara jahitan berhenti, digantikan oleh sesuatu yang lebih sunyi. Namun justru terasa lebih dekat. Seperti sesuatu yang sedang menunggu keputusan. suara dari balik pintu tidak lagi seperti bisikan biasa. Ia terasa lebih dekat, seperti berada tepat di samping telinga, meski sumbernya masih tersembunyi. Dina berdiri kaku, tubuhnya seperti dipaku pada lantai dingin. Setiap napas terasa berat, seperti menghirup udara yang terlalu padat. "Kenapa saya?" Akhirnya ia bertanya. Kalimat itu keluar pelan, seperti daun jatuh yang tidak ingin terdengar. Rania memiringkan kepala sedikit, seolah pertanyaan itu menarik, namun tidak mengejutkan. "Karena kamu melihat," jawabnya singkat. Dina menggeleng. Banyak orang bisa lihat sesuatu, tapi tidak seperti ini. Rania tersenyum tipis. Justru itu, tidak semua orang bertahan setelah melihat. Jawaban itu seperti pintu yang menutup pelan, tanpa suara, namun pasti. Dina merasa pilihan yang ia kira masih ada perlahan menghilang, seperti pasir yang jatuh dari genggaman. Dari balik pintu kecil, suara itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Bukan sekedar bunyi, melainkan potongan kata yang tidak utuh. Seperti kalimat yang rusak sebelum selesai. "Gantikan. Lanjutkan." Dina menutup telinganya, tetapi suara itu tetap masuk. Bukan lewat pendengaran, melainkan langsung ke dalam pikiran. Seperti tinta yang meresap ke kertas tanpa bisa ditahan. "Berhenti," bisiknya. Rania mendekat, langkahnya ringan, seperti tidak menyentuh lantai. Semakin kamu menolak, semakin keras mereka memanggil. Kalimat itu membuat Dina membuka mata. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Rasa takut masih ada, tetapi kini bercampur dengan dorongan aneh, seperti arus yang menariknya perlahan ke arah yang sama. "Apa yang mereka mau?" tanya Dina. Rania tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah pintu, lalu kembali menatap Dina dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kelanjutan," ucapnya. Satu kata itu terasa sederhana, namun maknanya dalam seperti sumur tanpa dasar. Dina mencoba memahami, tetapi pikirannya seperti terjebak di antara dua kemungkinan yang sama-sama gelap. "Kalau saya menolak," tanyanya lagi. Rania diam sejenak. Sunyi mengisi ruang di antara mereka,
seperti jeda sebelum sesuatu yang penting diucapkan. Penolakan juga pilihan, katanya akhirnya. Tapi setiap pilihan punya konsekuensi. Nada suaranya tidak mengancam, justru tenang, seperti seseorang yang menjelaskan aturan permainan yang sudah lama berjalan. Dina merasakan tubuhnya semakin lemah, seperti berdiri terlalu lama di tempat yang sama, tanpa bergerak, tanpa arah. Ia menatap pintu kecil itu lagi. Cahaya redup masih keluar dari celah, seperti mata yang mengintip dari balik kegelapan. Suara di dalam berubah lagi. Tidak lagi memanggil, kini menunggu, seperti napas yang ditahan terlalu lama. Dina menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan itu keluar tanpa ia sadari, seperti refleks dari seseorang yang sudah terlalu jauh untuk mundur. Rania tersenyum. Kali ini lebih jelas, namun tetap dingin. Masuk. Satu kata itu jatuh pelan, tetapi terasa berat, seperti batu yang dilempar ke dalam hati. Dina mundur sedikit. Tidak. Namun kakinya tidak benar-benar bergerak. Ada sesuatu yang menahannya, bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Seperti bagian kecil dalam dirinya mulai menerima apa yang sebelumnya ia tolak. Rania tidak memaksa. Ia hanya berdiri menunggu, seperti seseorang yang tahu hasil akhirnya tidak akan berubah. Semakin lama kamu di luar, semakin sulit mereka bertahan, katanya. Dina mengerutkan dahi. Maksudnya? Rania menunjuk pintu itu. Mereka butuh pengganti. Seperti lilin yang hampir habis, harus ada yang menyala berikutnya. Analogi itu sederhana, namun cukup untuk membuat Dina memahami arah pembicaraan. Dadanya terasa sesak, seperti ruang di dalamnya dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Kalau tidak ada, tanyanya pelan. Rania menatapnya lurus. Maka semuanya berhenti. Jawaban itu tidak hanya tentang bisnis. Dina bisa merasakannya. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang bergantung pada keberlanjutan itu. Di balik pintu, suara jahitan tidak terdengar lagi. Sunyi, namun bukan sunyi yang tenang. Lebih seperti keheningan sebelum sesuatu terjadi. Dina menutup mata sejenak. Dalam gelap, ia melihat bayangan tangan-tangan itu. Bergerak, menjahit, tanpa henti, tanpa pilihan. Perlahan, ia membuka mata. Langkahnya maju. Satu, lalu satu lagi. Rania tidak menghentikan. Ia hanya memperhatikan, seperti seseorang yang melihat sesuatu berjalan sesuai rencana. Dina berdiri tepat di depan pintu kecil itu. Tangannya terangkat. Gemetar, namun tidak berhenti. Ia menyentuh gagangnya. Dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Seperti menyentuh sesuatu yang tidak pernah hidup. Ia menarik napas panjang. Lalu, perlahan, membuka pintu itu lebih lebar. Dan kali ini, yang menunggu di dalam, tidak lagi hanya suara. Pintu terbuka penuh, dan udara dari dalam menyentuh wajah Dina seperti kabut dingin yang tidak membawa bau, namun terasa berat. Ia melangkah masuk, pelan, seolah setiap gerakan bisa memicu sesuatu yang belum ia pahami. Ruangan itu lebih luas dari yang terlihat sebelumnya, seperti ruang kecil yang menyimpan kedalaman tak wajar. Lampu redup menggantung di atas, cahayanya kuning pucat, mirip sisa senja yang tertinggal terlalu lama. Dinding dipenuhi kain tergantung, bergoyang perlahan meski tidak ada angin. Gerakannya seperti napas, naik turun, teratur, namun tidak hidup. Di tengah ruangan, barisan sosok duduk berjajar. Kini terlihat lebih jelas. Tubuh mereka utuh, namun tidak sempurna. Kulit pucat seperti kertas yang terlalu lama disimpan. Mata kosong tanpa arah.
Tangan mereka tetap bergerak, menjahit tanpa henti, seolah waktu tidak pernah menyentuh mereka. Ceklek, ceklek. Suara itu kembali, namun kini terasa seperti berasal dari dalam kepala Dina, bukan dari luar. Ia menahan napas, mencoba menenangkan diri, tetapi setiap detik justru membuatnya semakin sadar akan keanehan tempat itu. Dekat, suara Rania terdengar dari belakang. Dina menoleh sebentar, lalu kembali menatap ke depan. Kakinya bergerak tanpa banyak perlawanan, seperti ditarik oleh benang yang tidak terlihat. Ia berjalan di antara sosok-sosok itu, memperhatikan satu persatu. Beberapa wajah tampak muda, beberapa lain lebih tua. Namun semuanya memiliki kesamaan, tatapan yang kosong, seperti jendela yang tidak lagi memiliki penghuni. Salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti. Jarumnya jatuh pelan. Ting! Suara kecil itu terdengar jelas di tengah ritme yang konstan. Sosok itu mengangkat kepala perlahan. Matanya mengarah tepat ke Dina. Tidak ada ekspresi, tetapi cukup untuk membuat tubuh Dina membeku. Dia hampir selesai, ujar Rania. Dina menoleh cepat. Selesai apa? Rania melangkah masuk, berdiri di sampingnya. Perannya. Jawaban itu terasa menggantung. Namun sebelum Dina sempat bertanya lagi, sosok tadi mulai bergerak. Tubuhnya gemetar halus, seperti kain yang tertiup angin tipis. Tangannya berhenti sepenuhnya. Jahitan terakhir jatuh dari jarum. Benang terlepas tanpa ditarik. Lalu, ia perlahan menunduk dan diam. Tidak ada suara napas, tidak ada gerakan. Seperti lilin yang padam tanpa asap. Dina mundur selangkah, matanya membesar. Dia mati. Rania menggeleng pelan, berhenti. Satu kata itu terdengar lebih dingin dari sebelumnya. Dina merasa ada perbedaan tipis, namun penting antara keduanya. Sosok lain di sekitarnya tidak berhenti. Mereka tetap menjahit, seolah kejadian itu bukan sesuatu yang perlu diperhatikan. Ritme kembali stabil, seperti air yang kembali tenang setelah riak kecil. Ceklek, ceklek. Namun kali ini ada satu kursi kosong, tepat di tengah. Dina menatapnya. Kursi itu sederhana, sama seperti yang lain, namun terasa berbeda. Seperti ruang yang menunggu diisi. Duduk, kata Rania. Nada suaranya tidak memaksa, tetapi juga tidak memberi ruang untuk menolak. Dina menggeleng cepat. Tidak, saya tidak mau. Namun langkahnya bergerak sedikit. Ia mencoba menahan, tetapi kakinya seperti tidak lagi sepenuhnya miliknya. Seperti tubuh yang mengikuti perintah tanpa bertanya. Kamu tidak akan lama, lanjut Rania. Hanya sampai semuanya seimbang lagi. Kalimat itu terdengar seperti janji, tetapi juga seperti jebakan yang dibungkus rapi. Dina menatapnya kursi itu lagi. Jaraknya hanya beberapa langkah, namun terasa seperti jurang yang tidak terlihat dasarnya. Ia bisa merasakan sesuatu dari sana, bukan sentuhan, bukan suara, tetapi tarikan halus yang terus menarik. Seperti pusaran air yang pelan, namun pasti. Apa yang terjadi setelah itu? Tanyanya dengan sisa keberanian. Rania tersenyum tipis. Kamu akan mengerti sendiri. Jawaban itu tidak memberi kejelasan, hanya menambah lapisan ketidakpastian. Dina menutup mata sejenak, mencoba mengumpulkan sisa kendali. Namun saat ia membukanya kembali, ia sudah berdiri tepat di depan kursi. Tanpa sadar, tangannya terangkat perlahan, seperti seseorang yang menerima sesuatu yang tidak pernah ia pilih.
Di sekelilingnya, suara jahitan semakin cepat. Ceklik, ceklik, ceklik. Seperti menyambut, menunggu. Dina menarik napas panjang, lalu perlahan menurunkan tubuhnya. Saat ia duduk, udara di sekitarnya berubah. Tidak ada angin, tidak ada suara tambahan, namun terasa seperti sesuatu baru saja bergeser. Salah satu sosok di sebelahnya mulai bergerak, pelan, mengangkat kepala. Dan untuk pertama kalinya, sepasang mata kosong itu meneteskan air. Seperti mengucapkan sesuatu tanpa suara. Sementara di tangan Dina, jarum itu sudah berada di sana. Dan benang mulai bergerak sendiri. Jarum di tangan Dina tidak terasa asing meski ia tidak pernah belajar menjahit sedalam itu. Ujungnya bergerak sendiri menusuk kain dengan presisi yang aneh, seperti tangan yang dipandu oleh ingatan lama. Benang meluncur halus, membentuk pola yang rapi, seolah setiap tarikan sudah ditentukan jauh sebelum ia duduk di kursi itu. Ceklek. Ceklek. Irama kembali stabil, menyatu dengan yang lain. Dina mencoba menahan, namun setiap usaha seperti mendorong arus deras dengan telapak tangan. Tidak ada hasil. Tubuhnya mengikuti ritme, pikirannya tertinggal di belakang, seperti penumpang yang kehilangan kendali atas arah perjalanan. Apa ini? Bisiknya. Namun suaranya tenggelam, tidak keluar sepenuhnya, seperti terperangkap di dalam dada. Di sekelilingnya, sosok-sosok lain tetap bekerja. Gerakan mereka seragam, hampir seperti cermin satu sama lain. Tidak ada kesalahan, tidak ada jeda, hanya kesinambungan yang berjalan tanpa akhir. Dina menatap kain di tangannya. Motif yang terbentuk perlahan terlihat jelas. Bukan pola biasa, melainkan bentuk wajah. Ia tertegun. Jarum tetap bergerak, namun pikirannya mulai menangkap sesuatu yang lebih dalam. Garis demi garis membentuk mata, hidung, bibir, detail yang terlalu hidup untuk sekadar hiasan. Dan saat wajah itu hampir selesai, Dina menyadari sesuatu. Itu wajahnya sendiri. Napasnya tersangkut. Jantungnya berdegup lebih keras, seperti mencoba keluar dari sangkar tulang. Ia ingin berhenti, ingin menjatuhkan jarum itu, namun tangannya tidak menurut. Kenapa? Pikirnya panik. Suara itu kembali, bukan dari luar, dari dalam. Ingat, lanjutkan. Kata-kata itu tidak utuh, tetapi cukup untuk mengkoyahkan kesadarannya. Seperti gema yang berasal dari tempat yang tidak bisa dijangkau. Dina menutup mata, mencoba memutus koneksi itu. Namun justru di dalam gelap, ia melihat lebih banyak. Bayangan, potongan kenangan, bukan miliknya. Ia melihat seorang perempuan duduk di kursi yang sama, menjahit tanpa henti. Wajahnya lelah, namun tangannya tetap bergerak. Lalu bayangan lain muncul. Perempuan berbeda, usia berbeda, namun posisi sama. Semua menjahit, semua terikat, seperti rantai yang tidak terlihat. Dina membuka mata dengan cepat. Napasnya tidak teratur, seperti baru saja keluar dari air dalam. Ini mereka, gumamnya. Rania berdiri tidak jauh dari sana, memperhatikan dengan tenang, seperti seseorang yang melihat proses yang sudah berkali-kali terjadi. Kamu mulai mengerti, katanya. Dina menatapnya, mata penuh ketakutan. Ini bukan kerja, ini penjara. Rania tidak membantah, ia hanya mengangguk kecil. Perbedaan itu tergantung dari sudut pandang, jawabnya. Kalimat itu terdengar ringan, namun terasa berat. Dina merasakan sesuatu di dalam dirinya berubah, bukan hanya takut,
tetapi juga kesadaran bahwa apa yang ia alami tidak bisa dihentikan dengan mudah. Jarum di tangannya bergerak lebih cepat. Ceklek, ceklek, ceklek. Seperti dikejar waktu. Wajah di kain itu semakin jelas. Detailnya sempurna, terlalu sempurna. Seolah bukan hanya menggambarkan, tetapi menyalin sesuatu yang hidup. Dina mencoba melawan lagi. Ia menarik tangannya, namun benang itu seperti menahan, seperti memiliki kehendak sendiri. "Aku tidak mau," bisiknya. Namun suara itu lemah, seperti daun kering yang jatuh tanpa arah. Di sampingnya, sosok yang tadi menangis kini diam. Kepalanya tertunduk, tidak bergerak. Kursinya kosong secara perlahan, seperti keberadaan yang memudar tanpa jejak. Dan tanpa ia sadari, kursi Dina terasa lebih berat. Seperti menggantikan sesuatu yang hilang. Rania melangkah mendekat. Ia berdiri di belakang Dina, menatap kain yang hampir selesai. "Indah," ucapnya pelan. Dina tidak menjawab. Air matanya mulai jatuh, namun tangannya tetap bergerak, seperti tubuh yang tidak lagi meminta izin dari perasaan. "Setelah ini selesai, kamu akan lebih tenang." Kalimat itu terdengar seperti janji, tetapi juga seperti akhir dari sesuatu yang lebih besar. Dina menatap hasil jahitannya. Wajah itu kini sempurna. Matanya, bibirnya, semuanya sama. Namun ada satu hal yang berbeda. Ekspresinya kosong, seperti sosok-sosok di sekelilingnya. Jarum berhenti. Untuk pertama kalinya, sunyi jatuh, seperti kain yang menutup segalanya. Dina menarik nafas panjang, berharap semuanya berhenti. Namun di ujung kain itu, benang terakhir belum terikat. Dan perlahan, tanpa ia sentuh, benang itu mulai bergerak sendiri. Seperti mengunci sesuatu yang tidak akan bisa dilepas lagi. Benang terakhir bergerak pelan, seperti ular kecil yang menemukan jalan pulang. Dina menatap ujungnya dengan napas tertahan. Ia tidak menyentuh, tidak menarik, hanya menyaksikan sesuatu menyelesaikan dirinya sendiri. Saat simpul itu terbentuk, rasa aneh menjalar dari ujung jari ke dada. Dingin namun tenang, seperti air sumur yang tidak pernah tersentuh matahari. Ceklek, satu bunyi singkat, lalu hening. Untuk pertama kalinya sejak ia duduk, suara jahitan berhenti sepenuhnya. Ruangan terasa kosong, meski sosok-sosok itu masih ada. Dina mencoba menggerakkan tangan, dan kali ini ia bisa. Namun kebebasan itu tidak utuh. Lebih seperti tali yang dilonggarkan, bukan dilepas. Ia menatap kain di pangkuannya. Wajahnya sempurna, kosong, seperti cermin yang menolak memantulkan emosi. Apa yang terjadi sekarang? Suaranya pelan. Rania berdiri di belakangnya. Bayangannya jatuh seperti garis panjang di lantai. Sekarang semuanya seimbang lagi. Kalimat itu terdengar ringan, namun membawa akhir yang tidak bisa ditarik mundur. Dina mengangkat kepala, menatap sekitar. Kursi di sebelahnya benar-benar kosong kini. Tidak ada jejak, tidak ada sisa. Seperti seseorang yang dihapus tanpa bekas. "Dia kemana?" tanya Dina. "Pergi," jawab Rania. Satu kata itu pendek, tetapi terasa luas. Tidak menjelaskan arah, tidak memberi batas. Dina menelan ludah. "Dan saya?" Rania tidak langsung menjawab. Ia berjalan memutar, lalu berhenti di depan Dina. Tatapannya lurus, tanpa ragu. "Kamu menggantikan." Jawaban itu seperti pintu yang ditutup dari luar.
Dina merasakan sesuatu di dalam dirinya jatuh, seperti benda yang dilepas ke dalam ruang tanpa dasar. Ia mencoba berdiri. Bisa. Namun saat satu langkah diambil, sesuatu menahan. Bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Seperti akar halus yang tumbuh diam-diam, mengikat tanpa terasa. Dina mengerutkan dahi. Saya bisa keluar, kan? Rania tersenyum tipis. Keluar selalu ada. Harapan kecil muncul, seperti cahaya di ujung lorong. Tapi, lanjut Rania, tidak semua bisa kembali. Harapan itu padam secepat munculnya. Dina menatap tangannya. Jarum masih di sana. Benang masih terhubung dengan kain di pangkuannya. Ia mencoba menjatuhkan alat itu. Tidak bisa. Jarinya menahan, seperti ada perintah yang tidak terdengar. Kenapa? Tubuh saya. Suaranya pecah. Rania mendekat, lalu berbisik pelan. Karena sekarang kamu bagian dari alurnya. Kata alur terasa seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Sekali masuk, arus akan membawa tanpa peduli keinginan. Di sekelilingnya, sosok-sosok lain mulai bergerak kembali. Satu persatu, jarum terangkat, benang ditarik. Ritme lama kembali hidup, seperti mesin yang sempat berhenti sejenak. Ceklik, ceklik. Namun kini, Dina tidak hanya mendengar. Ia ikut menjadi bagian dari bunyi itu. Tangannya bergerak lagi, perlahan, lalu pasti. Ia menatap kain baru yang muncul di pangkuannya. Kosong, menunggu, seperti halaman pertama yang siap diisi. Air mata jatuh tanpa suara. Namun anehnya, perasaan di dalamnya mulai mereda. Bukan karena tenang, tetapi karena sesuatu yang lain mengambil alih. Seperti badai yang perlahan digantikan kabut tebal. Tidak menghancurkan, namun menutup semua arah. Aku, masih aku, gumamnya. Tidak ada jawaban. Rania berbalik, berjalan menuju pintu. Langkahnya ringan, seolah beban telah berpindah. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Jaga ritmenya, ucapnya tanpa menoleh. Pintu tertutup. Dunia luar terpisah. Dina duduk diam beberapa detik. Lalu tanpa perintah, jarum di tangannya bergerak lebih cepat. Ceklek, ceklek, ceklek. Wajah baru mulai terbentuk. Bukan miliknya, bukan yang ia kenal, namun terasa dekat. Seperti seseorang yang akan datang. Di luar, butik kembali ramai keesokan hari. Pembeli berdatangan, produk terjual habis dalam hitungan menit. Semua berjalan lancar, seperti biasa, seperti tidak ada yang berubah. Di dalam, di balik pintu yang tidak pernah dibuka sembarangan, ritme itu terus hidup, tanpa jeda, tanpa akhir. Dan di antara deretan sosok yang menjahit tanpa suara, Dina kini duduk dengan wajah yang perlahan menjadi kosong, seperti kain yang telah selesai dipakai dan tidak pernah dilepas lagi.